Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kalau kita bahas mengenai kehamilan di luar nikah atau berhubungan dengan seksual, itu adalah hal yang sangat sensitif di Indonesia. Saking sensitifnya, banyak orang tidak mau membahasnya. Padahal efeknya kita bisa lihat, ada banyak orang yang kena HIV, penyakit kelamin, atau kehamilan di luar nikah, hal seperti itu. Nah, salah satu video yang viral hari ini berasal dari seorang dokter OB/GYN yang bertugas di RSUD Fakfak di Papua. Beliau ini menceritakan bagaimana pengalamannya menangani banyak pasien yang terkena penyakit HIV. Sangat menyedihkan sekali. Salah satunya adalah seorang gadis berusia 15 tahun dalam kondisi hamil, ada HIV, terus juga berbagai macam jenis penyakit kelamin ada di gadis tersebut. Kalian bisa bayangkan, 15 tahun tapi sudah mengalami sesuatu hal yang seperti itu dan dikatakan gadis tersebut sudah melakukan hubungan seperti itu sejak usia 12 tahun dan ibunya kalian bisa tahu bagaimana kaget dan hancurnya. Tetapi apakah ini adalah akhir dari sebuah kehidupan? Menurut aku sih tidak juga seperti itu. Kita akan belajar di sini apa yang dialami oleh Dokter Amira Abojin ini, OB/GYN ya, yang bertugas di pedalaman di Kabupaten Fakfak ya di Papua. Kita akan coba lihat videonya teman-teman. Aku sih sangat miris dan juga sedih pada saat melihat dokter ini menjelaskan gadis berusia 15 tahun ini. Hai, selamat malam. Ketemu lagi dengan Dokter Amira. Dan malam ini aku ada cerita yang sedikit menyedihkan tentang pasienku tadi siang. Jadi tadi siang ada seorang perempuan usia 15 tahun ya, lebih tepatnya anak perempuan 15 tahun diantar oleh ibunya datang ke rumah sakit, ke poli, rujukan dari satu puskesmas terdekat dengan hamil 6 bulan disertai HIV reaktif, sifilis reaktif, dan kondiloma acuminata. Jadi pasien terinfeksi virus HIV disertai juga ada infeksi menular seksual, yaitu sifilis dan kondiloma 15 tahun loh. Acuminata itu di vaginanya tampak jeger ayam atau kutil-kutil kelamin sebagai penanda bahwa penyakit ini terjadi karena suatu hubungan seksual yang terjadi tanpa kondom tentunya ya. Jadi akhirnya setelah kita gali lebih dalam, kita anamnesis lebih jauh, akhirnya anak ini mengaku bahwa memang ia punya pasangan laki-laki yang usianya 10 tahun di atasnya, 25 tahun, dan sudah berhubungan dengan laki-laki ini sejak 3 tahun terakhir. Jadi mulai 12 tahun sudah punya pacar. Luar dan biasa. Sering berhubungan seksual, tentunya nggak pakai kondom. Ibunya sangat kaget sekali, ibunya hanya bisa tertunduk, mungkin di hatinya sangat sakit, sangat terluka, mungkin ibunya ingin marah, mungkin ingin teriak, dan merasa bahwa ini semua mungkin tidak adil karena menyerang anaknya. Tapi itulah seorang ibu. Hebatnya seorang ibu dalam kondisi tersulitnya, dalam kondisi tersakitnya masih bisa menanyakan, yang penting kondisi bayinya anak saya baik-baik saja kan? Gila ya. Yang penting anak saya bayinya sehat-sehat kan dok? Luar biasa. Jadi bagian ini menurut aku yang sangat menyedihkan sekali ya teman-teman. Mungkin kalau zaman dulu ya anak-anak itu kan ada yang pacaran masih usia belasan tahun, berbeda dengan zaman anak sekarang. Kalau zaman anak sekarang itu pacaran udah kayak hubungan suami istri. Amin, aku bukan munafik ya, tetapi pada saat dulu zaman usiaku gitu ya, anak-anak itu yang pacaran paling pegangan tangan tuh udah maksimal sekali. Tapi kalau zaman sekarang, kalau gadis ini usia 15 tahun, 3 tahun sudah menjalani pacaran udah kayak suami istri, artinya sejak usia 12 tahun loh. Ini di daerah ya. Terus juga kondom, ini masih menjadi perdebatan. Di Thailand tempat aku tinggal juga, kalau kalian lihat ya, nggak usah jauh-jauh lah, kita kan masih sama ASEAN ya. Di Thailand tuh tiap toilet, banyak toilet di umum ya, di Thailand tuh yang menjual kayak mesin kondom. Di Indonesia pernah ada dulu di Yogyakarta, tetapi kemudian ada sebagian ormas yang merasa itu adalah kayak glorifying untuk membiarkan anak muda melakukan hubungan seksual, makanya dibongkar semuanya. Biasalah, tipikal sebagian masyarakat Indonesia. Tetapi begini, memang pada idealnya adalah kita itu manusia harusnya lurus-lurus aja, tidak boleh melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dan tidak boleh berganti-ganti. Tetapi itu adalah dunia yang ideal. Tetapi kalau kita lihat pada kenyataannya di luar sana, nggak usah ngomongin data yang hanya puluhan ribu, aku yakin jutaan sih angkanya, nggak mungkin puluhan ribu aja menurut aku ya. Kalian lihat aja di sekitar kalian, paling tidak ada 1-2 belasan tetangga kalian yang hamil di luar nikah, ataupun juga terkena penyakit seksual menular atau HIV, tapi kan kalian tidak bisa mengetahuinya. Itu sebenarnya banyak banget di sekitar kalian. Alangkah baiknya kalau memang bagi mereka yang sudah sanggup mengontrol hawa nafsunya, tidak melakukan hubungan seksual,
Oke, fokus dengan agama. Tetapi bagi kalian, bagi mereka yang tidak kuat untuk menahan hasrat seksual seperti itu, ada baiknya adalah menggunakan ya keamanan adalah kondom seperti itu, teman-teman. Ada banyak yang bilang, pakai kondom itu tetap kena penyakitnya anjas, kena HIV dan sebagainya. Itu salah besar. Kalau aku baca dari sejumlah jurnal ya, jadi virus kayak di HIV gitu ya, itu ukurannya itu jauh lebih besar dibandingkan di kondom. Jadi kalau ada yang bilang bahwa pakai kondom tetap kena HIV, itu salah besar. Hampir 99,9% kondom itu sangat efektif, nggak hanya untuk menghindari kehamilan, tetapi juga berbagai macam penyakit, termasuk juga virus dan juga bakteri. Itu secara klinis dapat dibuktikan, dan kita akan belajar lebih dalam mengenai HIV ini sendiri. Jujur aku ngerasa bersalah, beberapa tahun lalu aku ada salah seorang di sekitarku yang kena HIV, walaupun aku udah lulus termasuk dalam kategori yang berpendidikan, tetapi saat aku menjenguk orang yang terkena HIV tersebut dan sekarang sudah meninggal dunia orang tersebut, aku pernah ngerasa bersalah, teman-teman. Aku pernah bilang sama orang yang aku hargai dan aku takut dia tertular gitu, aku bilang ke mereka, jangan dekat-dekat sama dia deh kalau kalian ke rumah sakit. Takutnya nanti kalau ada nyamuk gigit orang ini yang kena HIV, kemudian nyamuk itu gigit kalian, kalian juga bisa kena HIV. Ternyata tidak seperti itu. Penularan HIV itu tidaklah sesimpel itu. Penularan HIV itu bisa dilakukan adalah lewat darah, tidak lewat darah atau seksual yang tidak aman. Bahkan orang yang kena HIV melakukan hubungan seksual tetapi aman dengan kondom, itu pun patternnya tidak otomatis akan terkena HIV. Oke, kita lanjutkan lagi apa yang dikatakan dari dokter ini, teman-teman. Sangat terharu ketika ibu di saat kondisi seperti itu masih bisa memikirkan bahwa anaknya dalam kondisi kehamilan yang baik-baik saja, karena masih memikirkan fisik dan psikis anaknya. Itulah luar biasa seorang ibu ya. Dan saya di situ menjelaskan kepada anaknya bahwa kondisi anak ibu ini memang betul terpapar virus HIV. Dari kita periksa dengan 3 metode, hasilnya memang HIV. Dan yang harus dilakukan adalah sekarang kita harus memahami bahwa ini memang adalah cobaan yang Allah berikan. Tapi Allah tidak akan memberikan cobaan tanpa memberikan kemudahan di akhirnya. Asal kita mau menerima ini sebagai suatu pelajaran berharga dan tidak mengulangi lagi hal-hal yang negatif dari sini. Artinya yang lalu tidak bisa diulang, tapi besok, lusa, tahun depan kita masih akan bisa perbaiki. Dengan cara apa? Itu. Anak ibu harus patuh rutin minum obat antivirus atau ARV ya, antiretroviral ya, yang akan diminum seumur hidup dan tidak boleh tidak minum sama sekali, karena kita harus menjaga kekebalan tubuh dan imunitas tubuh anak ibu. Oke. Jadi untuk yang sudah terkena HIV seperti ini, kalian juga jangan berkecil hati terlalu dalam, pasti sangat sedih dan hancur sekali ya. Tetapi sekarang sudah ada ARV, teman-teman. Jadi ARV ini akan diminum seumur hidup. Tapi kalau aku juga lihat ya, dari banyak sumber, mereka yang terkena HIV itu biasanya mereka meninggal dunia bukan karena penyakit HIV-nya, tetapi karena penyakit yang lain-lainnya, misalnya kena TBC atau kena ginjal, jantung, dan sebagainya, karena kan daya tahan tubuhnya yang diserang. Terus untuk yang terkena HIV juga, sekarang itu tidak usah khawatir terlalu berlebihan ya. Aku juga melihat kok ada pasangan yang menikah ya, suami istri, suaminya kena HIV, tapi istri, anaknya juga aman-aman aja, karena mereka mengikuti saran dokter dengan meminum obat ARV tersebut setiap hari. Jadi kalau dicek, bahkan orang yang terkena HIV itu, pada saat dicek darahnya itu sudah nggak aktif lagi, nggak kelihatan bahwa dia kena HIV, karena jumlah virus HIV-nya di tubuhnya, di darahnya itu sudah sangat berkurang sekali. Jadi teman-teman yang terkena penyakit tersebut atau yang belum, kalian juga kalau kalian hornian gitu ya, pengen melakukan hubungan seksual tapi belum menikah, dosa dan pahala itu adalah urusan kalian, tetapi pakailah kondom. Bagaimanapun juga kondom itu adalah yang paling efektif untuk menghindari berbagai macam virus dan juga bakteri. Itu adalah intinya. Jika anak ibu tidak meminum obat ARV, tentu imunitas tubuhnya akan turun, akan lemah, dan akan mudah untuk kena AIDS. Kalau udah kena AIDS, tentu prognosisnya atau anak kesembuhannya akan lebih kecil. Jadi, ibu harus semangat, berbesar hati, meskipun ini memang tidak mudah. Ini adalah situasi yang sulit, tapi tetap kita percaya bahwa sebaik-baiknya penolong hanya Allah. Kita sebagai manusia harus berjuang tanpa batas waktu. Berjuang sampai kapan? Sampai menutup mata. Nggak usah takut dengan apapun. Yang penting kita memperbaiki diri, introspeksi diri, bertaubat sama Allah. Ya, insya Allah kasih kemudahan. Ibu harus pastikan bahwa anak ibu minum obat rutin terus setiap hari seumur hidup. Ya. Dan nanti kehamilannya akan kita rencanakan prosesnya dengan baik, minum obat ARV terus, dengan kita pantau. Nanti juga kita punya tim VCT ya, yang akan mengelola anak ibu dan memantau
bagaimana kepatuhannya, Nah, bagaimana oke. perilakunya, bagaimana obat-obatannya ya. Setuju sekali. Jadi kalau AIDS itu udah levelnya yang udah paling tinggi ya, sudah paling akhir itu sangat kecil kemungkinan untuk disembuhkan. Jadi udah parah sekali. Terus gimana dong Anjas dengan gadis ini yang sekarang lagi hamil 6 bulan, apakah anaknya juga akan terkena HIV? Pasti belum tentu teman-teman, kalau ditangani dengan baik. Nah sekarang kan dari dokter ini bilang bahwa gadis ini diberikan obat yang tadi tuh ARV ya namanya. Itu harus diminum setiap hari, dan pada saat lahiran nanti, ini ada 2 metode nih. Karena kalau setahu aku ya, perempuan, calon ibu yang sudah kena HIV biasanya tidak boleh melahirkan secara normal kalau belum ditangani dengan baik penyakit HIV-nya. Harus biasa disesar karena kan ya penularannya lewat darah teman-teman, dan juga menyusui ya bagi ibu. Tetapi kalau sudah 6 bulan sudah ketahuan, jaraknya kan berarti 9 bulan kayaknya nggak bisa juga sih, karena paling tidak minimal buat seorang ibu itu mau bisa melahirkan secara normal agar anaknya tidak terinfeksi HIV juga, ya paling tidak pengobatannya sudah 6 bulan terakhir. Dan kayaknya untuk gadis ini harus melakukan sesar agar tidak ada darah yang terkena ya ke bayi tersebut. Mudah-mudahan bayinya tidak terkena HIV juga. Nah kemudian untuk suaminya nih, bukan suaminya ya, pacarnya ya, yang usia 25 tahun ini juga ya kemungkinan besar dia juga terkena HIV. Karena aku nggak ngerti ya, kalau seandainya cuma pacaran berdua aja, seandainya mereka setia gitu ya, yang 15 dan 25 tahun ini mereka setia melakukan hubungan seksual tanpa pernikahan, ya dosa dengan Tuhan lah ya, urusan berbeda. Kalau mereka berdua setia aja, sebenarnya kan tidak ada alasan kok bisa terkena penyakit HIV ataupun juga penyakit seksual menular lainnya. Kalau mereka setia gitu, artinya salah satu dari mereka memang tidak setia dalam berhubungan seksual seperti itu. Ya kalau kalian sudah tahu bahwa kalian itu hornian, nggak bisa setia, pakailah kondom. Kalau kalian itu melindungi diri sendiri, artinya kalian juga melindungi orang lain. Sekarang 15 tahun, kategorinya masih di bawah orang dewasa, di bawah anak, tapi sudah seperti ini. Yang dihancurkan masa depannya itu bukan cuma si gadis 15 tahun ini juga, tetapi adalah anak yang lahir dari gadis usia 15 tahun ini teman-teman. Mudah-mudahan kasus yang sudah bukan sekali 2 kali terjadi di Indonesia ini akan terus mengedukasi masyarakat Indonesia akan pentingnya kesadaran menggunakan kondom. Simple lah, menggunakan kondom aja. Ada yang bilang, Anjas itu dosa dan sebagainya. Betul, bagi kalian yang punya iman kuat, yang tidak mau melakukan hal seperti itu, jangan melakukan hubungan seksual ya. Melakukan hubungan seksual dengan orang yang sudah resmi secara menikah. Tetapi bagi kalian yang imannya lemah, yang hornian, yang pengen menyalurkan hubungan biologis, pakailah kondom. Itu adalah yang paling efisien. Karena apa? Kalau kalian lihat di negara-negara maju yang sudah terbiasa dengan cohabitation, kumpul kebo istilahnya, dibandingkan dengan Indonesia, tingkat HIV, penyakit seksual menular, itu jauh lebih tinggi di Indonesia. Karena masih ada stigma-stigma yang seperti inilah, yang sangat disayangkan sekali. Aku rasa itu aja yang bisa aku bahas mengenai video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap pesan positifnya. Jangan diambil pesan negatifnya. Karena apapun itu selalu ada 2 sisi, ada positif, ada negatifnya. Itu tergantung kalian, bagaimana kalian melihat atau sudut pandang mana yang mau dipahami lebih dalam. Terima kasih ya sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih untuk dokter ini yang sudah mengabdikan dirinya di Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak di Papua. Aku sangat salut karena kalau aku lihat dari Instagramnya dan juga TikToknya, banyak pasien-pasien yang juga ditolong, yang juga aku lihat ada beberapa video lain dari pasien yang juga terkena HIV. Di daerah loh ya, nggak melulu di kota besar, ini sekarang sudah ada di mana-mana. Terima kasih sudah menonton, please subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Hasmara. Sampai jumpa.